Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam semua usaha peternakan, baik ternak ruminansia maupun ternak unggas. Besarnya pengaruh pakan terhadap produksi menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pakan pun tidak bisa dianggap ringan. Sekitar 60-80% dari keseluruhan biaya produksi ditentukan oleh faktor biaya pakan. Efisiensi terhadap pengolahan pakan mempunyai arti yang sangat penting guna menekan biaya pakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti bahan pakan yang relatif mahal dengan bahan yang relatif murah, namun tetap memperhatikan nilai gizi dan ketersediaan bahan pengganti. Potensi pertanian atau industri maupun limbahnya dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai bahan pakan ternak. Seperti salah satu contohnya adalah jerami padi. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Jumlah jerami yang dihasilkan dalam 1 hektar padi adalah sebanyak 1,44 kali dari jumlah hasil panennya. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu potensi dari hasil limbah pertanian sebagai pakan ternak alternatif. Pada video kali ini, Agrozin ID akan membahas pemanfaatan limbah pertanian padi menjadi pakan ternak alternatif. Sobat Agro penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Padi merupakan salah satu makanan pokok Indonesia. Pemanfaatan padi sebagai pakan ternak, terutama ternak unggas, sangat bersaing dengan kebutuhan manusia. Akan tetapi, limbah dari tanaman padi sangat berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Limbah tersebut berupa jerami, dedak, dan bekatul. Yang pertama, jerami padi. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah umum dilakukan di daerah tropik, terutama sebagai makanan ternak pada musim kemarau. Dengan mengetahui jerami yang dihasilkan, maka diketahui juga daya tampung ternak dalam 1 hektar sawah dalam 1 tahun. Sebagai contoh, perhitungannya adalah sebagai berikut. Produksi padi sawah dengan asumsi panen 1 kali dalam 1 tahun dengan hasil rata-rata sebanyak 4 ton per hektar. Maka jumlah jerami yang dihasilkan sebanyak 1,44 kali 4 sama dengan 5,76 ton per hektar. Jika konsumsi ternak per hari sebanyak 8 kilo per ekor per hari, maka konsumsi ternak per ekor per tahunnya adalah sebanyak 8 kilo kali 365 hari, yaitu sebanyak 2 ton 920 per tahun. Maka tiap hektar membutuhkan 576 kilo per hektar dibagi 2.920 kilo per tahun, yaitu 1,97. Bisa dibulatkan menjadi 2 ekor ternak per hektar per tahunnya. Bila dilihat dari daya tampung ternak, maka potensi jerami padi sebagai pakan ternak dapat dimanfaatkan. Selain potensi ketersediaan bahan bakunya, penggunaan jerami padi sebagai makanan ternak mengalami kendala terutama disebabkan adanya faktor pembatas dengan nilai nutrisi yang rendah, yaitu kandungan protein rendah, serat kasar tinggi, serat kecernaan rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia perlu diefektifkan, yaitu dengan dilakukan dengan cara penambahan suplemen atau bahan tambahan lain agar kelengkapan nilai nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak secara lengkap sekaligus meningkatkannya daya cerna pakan. Yang kedua, dedak. Dedak dan bekatul sebagai limbah dari penggilingan padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas dan ternak ruminansia. Banyaknya dedak yang dihasilkan tergantung pada cara pengolahannya. Dedak kasar dapat dihasilkan sebanyak 14,44%, dedak halusnya sebanyak 26,99%, bekatul sebanyak 3%, dan 1-17% menir dari berat gabah kering.
Berdasarkan hasil analisa laboratorium, kandungan protein kasar dalam dedak cukup tinggi, yaitu sebesar 11,57%, sedangkan kandungan serat kasarnya cukup tinggi, yaitu sebesar 14,78%. Untuk dedak padi putih, kandungan protein kasarnya sebesar 7,41%, sedangkan serat kasarnya sangat tinggi yaitu sebesar 29,86%. Tingginya kandungan serat kasar tersebut merupakan penyebab terbatasnya penggunaan dedak dalam ransum ternak, terutama ternak unggas. Nah, itu dia Sobat Agro, informasi seputar pemanfaatan limbah pertanian padi menjadi pakan ternak alternatif. Pakan ternak sapi maupun unggas bisa memanfaatkan limbah ini untuk menekan biaya dan memaksimalkan hasil ataupun pendapatan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video.